Semestinya kalau memang negara ini, bangsa kita dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismon, Dr. Suryo dan kawan-kawan itu dijawab secara intelektual, bukan dengan ya statement yang bernada peyoratif. Misalnya kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismon dan Rifti Fauzia Tiasma, tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral gitu loh. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Ya, Sandi dari PSI itu mengatakan itu bukan fitroleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini. Kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian saudara Joko Widodo enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang jadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung saudara Joko Widodo karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seindah-indahnya, bukan gerombolan mereka yang kemarin konferensi gitu. Atau setidaknya kuasa hukum dan kami ya komunikasi baik dengan kuasa hukum saudara tidak mengambil porsi yang berat. Porsinya ini siapa mereka ini, tapi karena mereka sudah berstatement di depan publik, bahkan terakhir mau besok dengan Pasifik ini, nah kami perlu ya merespon itu agar tidak dianggap kalau kami diam dianggap kebenaran atau persetujuan terhadap konferensi pers mereka.